Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang, terdapat dengan NIM 1806640 di mata kuliah teknik pembentukan logam ini yang diampu oleh Bapak Ipan Salam. Di sini saya akan meresume tentang rolling pada pembentukan logam. Oke, sebelumnya istilah bulk pada salah satu klasifikasi proses pembentukan sebuah logam diperoleh dari karakteristik tersebut di mana volume dan luas bidang kerjanya mempunyai perbandingan yang luas yang lebih kecil. Dari sini didapatkan kesimpulan bahwa dalam proses bulk deformation tersebut, sheet akan mempunyai permukaan bidang yang lebih besar dibandingkan dengan volume yang dipunyainya. Dalam proses pembentukan bulk deformation, ini masih ada beberapa proses dalamnya. Yang pertama adalah rolling, yang kedua ada forging, yang ketiga ada extruding, dan yang terakhir ada drawing. Yang pertama, yang khususnya kita dibahas kali ini adalah rolling. Rolling. Proses deformasi plastis untuk mengurangi ketebalan dan atau mengubah bentuk bahan dengan mengenakan bahan tersebut menggunakan dua roll atau lebih yang saling berhadapan. Ini ibaratkan seperti kita membuat sebuah kue, adonan kue lalu kita di-roll sehingga tipis dan si bahannya pun menjadi tipis dan tapi menjadi lebih lebar. Rolling secara pelakuan dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama hot rolling dan cold rolling. Hot rolling dilakukan pada suhu tinggi, dilakukan untuk mengurangi dimensi bahan baku secara besar-besaran. Yang kedua ada cold rolling, adalah finishing untuk mencapai dimensi yang sesuai, memperhalus permukaan benda kerja, dan meningkatkan sifat mekanis benda kerja. Selanjutnya ada flat rolling. Flat rolling melibatkan pengerolan lempengan strip, lembaran, dan plat. Bagian kerja dari penampang persegi panjang yang lebarnya lebih besar dari ketebalannya. Dalam pengerolan datar, pekerjaan terjepit di antara dua roll sehingga ketebalan kekurangan dengan jumlah yang disebut draft. Draft merupakan sebuah ketebalan awal yang dikurangi dengan ketebalan akhir. Draft terkadang diekspresikan sebagai pecahan dari ketebalan stok awal, sedangkan reduksi adalah serangkaian operasi pengerolan digunakan diambil sebagai jumlah draft dibagi dengan ketebalan asli. Pengerolan biasanya meningkatkan lebar kerja. Ini disebut penyebaran dan cenderung paling menonjol dengan rasio lebar tebal yang rendah dan koefisien gesekan yang rendah. Kekekalan materi pertahankan sehingga volume logam yang keluar dari roll sama dengan volume yang masuk. Demikian pula kecepatan volume. Sebelum dan sesudah aliran material harus sama, sehingga kecepatan sebelum dan sesudah dapat dikaitkan menjadi T0 kali W0 dikali kecepatan awal sama dengan T akhir, W akhir, dan V akhir. Karena aliran logam yang kontinu, terjadi perubahan kecepatan kerja secara bertahap di antara roll. Namun, ada satu titik di sepanjang busur di mana kecepatan kerja sama dengan kecepatan putar. Ini disebut titik tanpa selip, juga dikenal sebagai titik netral. Di kedua titik ini, terjadi selip dan gesekan antara roll dan pekerjaan. Jumlah slip antara roll dan pekerjaan dapat diukur dengan menggunakan slip ke depan. Istilah yang digunakan dalam pengecoran yang didefinisikan S sama dengan VF dikurangi VR dibagi VR. Gesekan dalam pengerolan terjadi dengan gaya tekan roll dikalikan dengan koefisien gesekan. Di titik tanpa selip, gaya gesekan satu arah dan sisi lain berlawanan arah. Namun kedua gaya itu tidak sama. Gesekan di sisi lebih besar sehingga gaya total menarik pekerjaan melalui roll. Jika tidak, pengerolan tidak mungkin dilakukan. Ada batasan untuk draft maksimum yang ditentukan oleh Dmax sama dengan M kuadran R. Dmax merupakan draft maksimum sama dengan koefisien gesekan kuadrat dikali radius. Selanjutnya ada shape rolling. Pengerolan bentuk atau shape rolling merupakan
proses kerja yang dilakukan dengan secara deformasi bahan menjadi penampang berkontur. Produk yang dibuat oleh pengerolaan bentuk meliputi profil E, profil I, profil L, dan profil U. Rel kereta serta batang bulat dan persegi dilakukan untuk membuat bentuk-bentuk struktur yang lurus dan panjang. Selanjutnya ada rolling mills. Pertama, ada rolling high rolling mills yang terdiri dari dua rolls yang berlawanan, berputar searah atau dua arah, atau mungkin bolak-balik. Selanjutnya ada three high mills. Di three high rolling mills terdapat 3 roll dalam kolom vertikal, arah rotasi setiap rollnya tidak berubah. Juga memerlukan elevator atau lift yang diperlukan untuk mekanisme menaikkan dan menurunkan saat pengerjaan benda kerja. Selanjutnya ada four rolling mills, ada cluster rolling mills, dan tandem rolling mills. Selanjutnya ada pengerolan ulir atau thread rolling. Proses thread rolling digunakan untuk membuat ulir pada benda silindris dengan mengontrol benda tersebut antara dua die. Selanjutnya ada pengerolan cincin atau ring rolling. Ring rolling atau pengerolan cincin adalah proses deformasi di mana cincin berdiameter kecil dengan dinding yang tebal di-roll menjadi cincin berdiameter besar dan berdinding tipis. Selanjutnya ada gear rolling. Gear rolling adalah proses pengerjaan dingin untuk memproduksi roda gigi tertentu. Selanjutnya ada roll piercing. Roll piercing adalah proses pengerjaan panas yang khususnya untuk membuat pipa sambungan berdinding tebal. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak ada salah. Terima kasih.